Melihat tanpa mata, begitulah judul tulisan Sinta Teviningrum yang pernah dimuat dalam majalah Intisari edisi Mei tahun 1999 saat wawancara dengan salah satu guru besar PPS Petako Merpati Putih, Mas Budi Santoso Hadi Purnomo. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa selain mata, manusia rupanya diberi indera penglihatan kedua. Mata kedua itu bisa berupa ujung hidung, ujung telinga, sentuhan tangan, ujung jari, atau ujung siku. Dengan latihan tertentu, seorang tunanetra bahkan mampu melihat seperti halnya orang biasa. Suatu hari di tahun 1945, seorang pria bernama Kudabaks menunggangi sepeda, lalu mengayuhnya menembus lalu lintas New York. Ia menerobos Times Square yang ramai dan akhirnya tiba di tempat tujuan tanpa celaka sedikit pun. Tampaknya itu peristiwa biasa. Namun ternyata ia melakukan dengan mata tertutup rapat. Bagaimana ia bisa melihat arah tujuannya? Pertanyaan yang tetap belum ditemukan jawabannya. Itulah yang membuat Bugs terkenal pada tahun 1930 sampai 1940-an. Jauh sebelum itu, ilmuwan Irlandia Robert Boyle tahun 1627 sampai 1691 menemukan kasus tentang seorang pria yang dapat mengenali warna lewat sentuhan tangannya. Kemudian pada tahun 1893, beberapa dokter di Brooklyn, New York menceritakan bagaimana Molly Venture yang tunanetra membaca buku cetak standar bukan berhuruf Braille dengan ujung jarinya. Pada saat bersamaan di Italia, ahli saraf Dr. Cesar Lombroso mengamati gadis tunanetra berusia 14 tahun yang dapat melihat dengan telinga kiri dan ujung hidung. Ketika Lombroso mencoba nusuk hidungnya dengan sebatang pensil, gadis itu tersentak, menyingkir, dan menangis. "Kamu ingin membuatku buta ya?" Kasus-kasus ajaib itu menantang ilmuwan Prancis Jules Romains. Setelah bertahun-tahun meneliti, pada tahun 1920, Romains menerbitkan risalah panjang berjudul Ashley's Sight. Ia mencatat beberapa subjek melihat tanpa menjalin kontak dengan objek sasaran. Tapi ada juga yang menggunakan alat berupa ujung jari, pipi, bahkan perut. Meski karyanya itu sedikit sekali ditanggapi oleh kalangan kedokteran, kasus yang lalu ia sebut kemampuan pandang paroptik atau setingkat dengan mata itu beberapa kali menjadi berita utama. Perhatian kalangan ilmiah terhadap fenomena itu baru muncul setelah tahun 1963, ketika peneliti kesehatan Rusia melaporkan kasus Rosa. Dalam beberapa penelitian yang diawasi ketat, Rosa yang benar-benar tidak dapat melihat dapat membaca koran dan catatan lagu dengan ujung jari dan siku tangannya. Penelitian terhadap Rosa membangkitkan minat Dr. Richard, psikolog dari Columbia University, New York City. Saking penasaran, ia melakukan sendiri beberapa tes. Kesimpulannya, Rosa yang lainnya adalah orang yang sensitif abnormal terhadap jumlah panas yang ia serap oleh warna yang berbeda. Membaca tanpa mata bisa dilakukan karena cetakan hitam yang menyerap lebih banyak panas dan terasa lebih hangat dibandingkan sekelilingnya yang putih, yang lebih efisien dalam memantulkan panas. Pertimbangan itu masuk akal untuk orang yang dapat melihat dengan ujung jari atau siku. Tetapi bagaimana dengan fenomena Kudabaks yang dapat melihat benda tanpa menyentuhnya? Bagi Mas Budi Santoso Hadi Purnomo, yang merupakan pewaris dan guru besar PPS Petako Merpati Putih, fenomena seperti ini mudah dijelaskan menggunakan ilmu getaran. Ilmu yang mulai dikembangkan sejak 1970-an sampai 1987 ini sebenarnya metode pembinaan latihan pernapasan. Menurut generasi ke-11 dari Pangeran Prabu Amangkurat dari Kerajaan Mataram pada abad ke-17 di Kartosuro, Jawa Tengah, yang menciptakan Petako Merpati Putih, dengan ilmu getaran, seseorang akan mampu menangkap berbagai macam getaran dari benda apapun, bahkan yang tidak tertangkap oleh kelima indera fisik, misalnya getaran otak atau makhluk halus. Manfaat ilmu itulah untuk mendapatkan tenaga yang lebih kuat, terutama saat melaksanakan tugas yang dianggap tidak mungkin dilakukan dalam keadaan biasa. Misalnya, dengan mata tertutup dan konsentrasi, orang mampu menebak benda yang tersembunyi atau menembak sasaran dengan tepat dari jauh, ujar Mas Budi yang bersama kakaknya Purwoto Hadi Purnomo mendirikan PPS Petako Merpati Putih pada tanggal 2 April 1963 di Yogyakarta. Kemampuan itu sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap orang, namun sering tidak disadari. Misalnya, pada hubungan antara ibu dan anak, saat si anak sakit, sang ibu bisa merasakan padahal keduanya berada di tempat terpisah yang berjauhan.
Kemampuan ini disebabkan oleh adanya medan listrik yang menyelubungi tubuh manusia, yang lebih dikenal sebagai aura atau prana. Karena itu, seluruh bagian tubuh bisa digunakan untuk mengenali getaran dari benda-benda di sekitarnya. Kemampuan dasar ini bisa dilatih agar makin kuat listrik dan kepekaannya. Makin kuat listriknya, makin luas medannya, makin luas pula jangkauannya. Ketebalan aura bisa dilihat dengan melakukan pemotretan fotografi Kirlian. Sering terjadi anggota Merpati Putih yang menjalani pemotretan ini, sinar aura memenuhi lembar atau kertas foto, kata Mas Budi. Namun meski semua orang, asalkan telaten berlatih, bisa mempelajari dan mendapatkan kemampuan itu, ada orang-orang tertentu yang berbakat bisa memiliki kemampuan yang lebih besar. Contoh, hubungan batin ibu dan anak juga menjelaskan kemampuan ini tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dengan menumpang medan magnet bumi, kemampuan itu bisa mencapai sasaran yang lebih jauh. Itulah mengapa kemampuan itu bisa digunakan untuk membantu penyembuhan jarak jauh dengan getaran. Pembuktian adanya kemampuan itu pernah dilakukan melalui uji deteksi nuklir atau radiasi dari isotop yang disembunyikan. Saat itu petugas Batam menggunakan detektor, sedangkan anggota Merpati Putih mengandalkan getarannya. Sebelum mencarinya, jenis getaran isotop sudah dipelajari lebih dulu. Mereka memulai pencarian bersama-sama. Namun menurut Mas Budi, anggota Merpati Putih lebih cepat menemukannya, sebab detektor baru menangkap gelombang dalam radius 0,5 meter, sedangkan ilmu getaran mampu mengetahuinya dalam jarak 15 meter. Padahal saat itu kedua mata anggota Merpati Putih dalam keadaan tertutup rapat. Tapi keadaan itu justru menguntungkan karena konsentrasinya menjadi kuat. Selain itu, mengurangi energi yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, misalnya ke mata, papaar Mas Budi. Tak cuma untuk mencari isotop, ilmu getaran bisa dipakai untuk melacak benda apapun yang tersembunyi. Maka ilmu ini sangat bermanfaat untuk mencegah penyelundupan obat terlarang, narkotika, atau benda apapun. Uji coba yang lain yang pernah dilakukan adalah anggota Merpati Putih yang sebelumnya tidak pernah jadi kiper menepis tendangan penalti. Dari 50 tendangan yang mengarah ke gawang, hanya 4 yang mampu membuahkan gol. Artinya 92% tendangan berhasil ditepis si kiper yang ditutup kedua matanya. Kiper biasa akan mengandalkan indera mata untuk menilai gerak-gerik penendang, namun kiper Merpati Putih akan membaca langsung getaran otak si penendang yang berisi rencana kemana bola akan diarahkan. Maka data yang diperoleh lebih banyak dan akurat, sehingga ia tidak mudah tertipu oleh gerak-gerik penendang. Pada tahun 1987, Mas Budi memperkenalkan ilmu getaran ini kepada tunanetra. Mula-mula ia mengajarkannya kepada beberapa tukang pijit tunanetra. Sebelumnya, usai berlatih, setiap orang mendapat ganti rugi ongkos pijit selama 1 jam karena waktu yang terbuang. Namun, 2-3 bulan kemudian setelah merasakan manfaatnya, mereka tetap berlatih meski tanpa dibayar. Dari situlah kemudian terselenggara latihan untuk para tunanetra dari 12 kota di wilayah Jawa dan Bali secara gratis. Ia berusaha mengumpulkan dana untuk penyelenggaraan itu, mengingat sebagian besar tunanetra berasal dari kalangan ekonomi lemah. Program untuk tunanetra ini mencakup 3 tahap pelajaran. Tahap pertama adalah orientasi mobilitas, kedua belajar mendeteksi benda, dan tahap terakhir mendeteksi huruf serta warna. Masing-masing tahap selesai dalam waktu 6 bulan, maka setelah belajar selama 18 bulan, peserta dapat menghindari rintangan yang ada di jalan, membedakan antara benda diam dan benda bergerak, mengenali kecepatan dan jarak, serta menyatakan ukuran benda tanpa melakukan sentuhan. Selain itu, peserta juga mampu membaca dan menulis tanpa huruf braille, bahkan juga membaca teks di layar komputer, koran, dan lainnya. Seorang tunanetra anggota Merpati Putih pernah bikin seorang sopir taksi terheran-heran karena mampu menunjukkan arah perjalanan. Dari Pulau Gadung, anggota yang tunanetra itu bermaksud pergi ke Wisma Pertamina di Kemang. Dengan naik taksi, ketika mendekati daerah tujuan, si penumpang berkata, "Jalan ini terus," lalu rumah joglo di depan itu maju sedikit. Dalam Merpati Putih yang telah mendapat hak paten pada April 1998, membedakan warna dari jarak jauh dengan mata tertutup konon bisa dilakukan. Setiap warna, kata Mas Budi, memiliki panjang gelombang yang berbeda. Benar bila dikatakan bahwa perbedaan ditentukan oleh panas, namun panas akan mengejawantah menjadi getaran. Beda panas berarti pula beda panjang gelombang. Dengan hanya mengandalkan panas, pembedaannya hanya bisa dilakukan dari dekat. Untuk melihat dari jauh, yang ditangkap adalah panjang gelombangnya. Selain itu, perlu kepekaan tinggi karena perbedaan panjang gelombang sinar putih,
hijau, dan biru sangat kecil, hanya sepersekian puluh angstrom atau sepersekian miliar meter. Padahal sampai sekarang pun belum ada alat buatan manusia yang mampu melakukan pekerjaan itu, jelas Mas Budi. Bayangkan saja, di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan 120 km per jam, seorang tunanetra anggota Merpati Putih mampu menjawab dengan tepat warna apa yang ada di kiri kanannya. Tidak heran pula jika anak saya yang buta warna setelah berlatih ilmu ini bisa terima kuliah di jurusan arsitektur, ujar Mas Budi memberi contoh. Bagaimana kemampuan itu tak cuma mampu membuat mereka lebih mandiri, namun diharapkan juga bermanfaat meningkatkan harkat hidup mereka. Ia mencontohkan lagi, di Bali sudah ada tunanetra yang jadi pemahat. Bahkan uniknya lagi, ada yang berprofesi sebagai tukang foto. Saat memotret, menurut Mas Budi, ia tidak mengintip dari jendela bidik karena bisa ia pegang pada posisi yang ia suka, namun sasarannya selalu tepat. Anehnya lagi, si juru foto yang tunanetra itu bisa mengatur susunan objek foto. Apakah harus maju sedikit, lebih merapat, atau posisi lainnya? Bagi Mas Budi, pengalaman menunjukkan melatih tunanetra lebih mudah dibandingkan orang biasa. Tentu karena mereka sudah terbiasa mengandalkan inderanya di luar penglihatan, apalagi telinga, tangan, atau penciuman. Tak heran bila anggota Merpati Putih yang bukan penyandang tunanetra sesuai kurikulum baru akan menguasai ilmu getaran dalam waktu 3 tahun, sedangkan yang tunanetra langsung diajarin ilmunya. Merpati Putih memberi latihan sesuai kebutuhan. Artinya, yang tunanetra sangat membutuhkan ilmu getaran agar dapat bergerak normal. Bagi yang normal, ilmu getaran hanya penunjang agar bereaksi lebih cepat dalam bela diri, papar Mas Budi. Kemampuan itu konon bersifat abadi. Bagi yang tunanetra, menurut Mas Budi, kemampuan yang dimiliki akan terjaga karena dipakai setiap saat. Buat orang biasa, kalaupun tidak rajin berlatih, kemampuannya tidak akan hilang. Meski mungkin kualitasnya menurun atau tidak selancar dibandingkan dengan yang rajin latihan. Begitulah tulisan Sinta Teviningrum yang pernah dimuat dalam majalah Intisari edisi Mei tahun 1999 saat wawancara dengan salah satu guru besar PPS Betakum Merpati Putih, Mas Budi Santoso Hadi Purnomo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu kami dengan subscribe, komen, like, dan share ya, biar menambah semangat kami untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.